Kami tahu Engkau yang berjanji itu setia. Bahkan ketika kami gagal, ketika kami jatuh, ketika kami tidak setia, Engkau tetap setia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara, sangat ajaib. Saudara ya, di tengah panas yang haleluya, saudara tetap bertahan. Terima kasih, sungguh-sungguh terima kasih. Saudara, kita akan teruskan. Saudara, pada waktu diberikan saudara tema ini, Tuhan itu jelas bilang begini, upgrade maka kamu akan dapat saudara unlimited profession. Saudara ya, upgrade Tuhan bilang. Saudara, kalau saudara lihat unlimited profession itu UP, saudara ya. Saudara, dan upgrade dimulai dengan apa? UP juga ya. Apa saudara ya? Upgrade. Maka saudara akan terima, saudara, apa namanya? Unlimited profession. Masalahnya banyak orang mau terima bawahnya, unlimited profession, tapi saudara tidak mau upgrade. Saudara, saya mendapat sebuah penglihatan mimpi sebenarnya, tapi campur sama penglihatan karena sangat jelas saudara. Saudara, itu jam 4 pagi dan saya mimpi saudara. Saudara, kita ini kayak di suatu tempat kira-kira kayak gedung di lantai 4. Gede sekali, tapi semua persediaan sudah habis. Saudara, makanan sudah habis, semua sudah habis. Saudara, dan tidak ada lagi saudara apa yang tersisa. Dan gedung itu juga tidak muat saudara. Sudah penuh sesak seperti ini saudara. Dan tiba-tiba saya melihat jendela saudara, dan di seberang jendela saudara itu ada Tuhan Yesus berdiri di lantai yang sama, tetapi di gedung yang berbeda. Saudara, dan gedung itu gedenya no limit. Saudara, itu gedung seperti yang di Afrika 3 km, mungkin 3 km tidak kelihatan. Saudara, dan gedung itu lantai 9. Saudara, dan di situ semua tersedia. Makanan, minuman, saudara, mobil, semuanya. Masalahnya gedung yang lama dengan gedung yang baru itu kurang lebih terpisah segini saudara. Enggak gede sih, mungkin sekitar setengah meter saudara ya, sampai 75 meter saudara. Dan sentimeter saudara, 50 cm sampai 75 cm, enggak sampai 1 meter saudara ya, segini kurang lebih saudara. Dan Tuhan itu ngomong begini sama saya, jam saudara, jam saudara. Dan hari itu saya jam saudara. Terus kemudian Tuhan bilang kepada yang lain semua, jam. Tapi rupanya sangat banyak yang gak mau jam saudara. Padahal itu jendelanya ke seberang, jadi bisa semua loncat tuh bisa saudara. Saudara, dan lebih banyak yang mau turun saudara. Dan Tuhan itu teriak seperti ini, jangan turun, karena akan banyak kengerian kalau engkau turun saudara. Dan tetapi orang gak bisa ditahan, 50% itu turun saudara. Saudara, dan di bawah ada banjir, di bawah ada begitu banyak saudara, puting beliung, bencana saudara, gempa saudara. Saudara, dan mereka yang turun, mereka terkena semuanya itu. Tapi kita yang berani jam saudara, maka kita naik dan naik dan naik dan menikmati segalanya saudara. Dan hari itu Tuhan bilang buat setiap anak-anak Tuhan, tahun depan kalau kamu tidak upgrade dan jam, kamu tidak akan pernah bisa menikmati semua janji. Saudara, setiap orang jamnya berbeda. Saudara, coba tanya jam. Jam itu artinya apa? Saudara harus melakukan sesuatu yang ambil resiko. Saudara, mungkin kau harus melakukan yang namanya saudara ya, saudara menginjil. Saudara harus mulai mungkin sebuah bisnis baru. Saudara harus upgrade dalam kerja saudara. Tapi jam. Saudara, ada sebuah kesaksian, ada seorang hamba Tuhan. Saudara, ini hamba Tuhan saudara. Saudara, pelayanannya gak pernah berhasil saudara. Saudara, dia cuma punya jemaat 50 dan gak berkembang. Dia tinggal di Jakarta tapi pinggiran. Dan tiba-tiba Tuhan bilang begini, berangkat ke lain pulau. Dan Tuhan bilang buka di sana gereja, di kota kecil saudara, di Sulawesi. Dan Tuhan bilang begini, dan buka pabrik roti.
Saudara, dia bilang gini, saya ini hamba Tuhan, bagaimana suruh buka pabrik roti? Saudara, dan Tuhan bilang, buka pabrik roti dan tutup gerejamu, kasih jemaatmu ke orang lain, jam, pindah, aku butuh hambaku di Sulawesi. Saudara, dan yang ajaib, pendeta ini akhirnya jam, singkat cerita, saudara, dan dia belajar bikin roti yang murah-murahan. Saudara, dan dia bikin roti murah yang saudara kayak bolu, harganya Rp1.000, Rp1.500, saudara ya. Dan itu booming, saudara. Booming, saudara. Setiap hari terima pesanan 10 ribuan. Saudara, dan kemudian saudara, dia punya pabrik. Dan pabriknya itu memperkerjakan kurang lebih 100 orang. Saudara, dan semuanya dia muridkan. Saudara, dia buka persekutuan. Saudara, karena seluruh daerah itu suka rotinya. Kalau persekutuan semua datang. Saudara, singkat cerita, dalam 1 tahun jemaatnya 500. Dan dalam 1 tahun, saudara, dia dari, maaf ya, hamba Tuhan miskin jadi hamba Tuhan kaya diberkati. Saudara, dia bilang, seandainya saya tidak pernah berani jam, saya berpikir sudahlah tinggal di kota besar, di pinggiran itu terbaik. Dan saya ngotot dengan cara saya. Maka saya tidak akan pernah melihat unlimited profession. Saudara, dia sedang berusaha untuk ke next level. Saudara, bikin pabrik yang kedua. Dan dia sedang bangun gereja, saudara, yang muat 2.000 orang. Saudara, dia berkata, Bu, dia bilang dia panggil saya khotbah di sana, saudara ya, tapi masih di gereja yang lama yang muat 500. Saudara, dan dia bilang, benar, ini waktunya jam di mana engkau harus masuk tepat seperti yang Tuhan mau. Maka engkau tiba-tiba mengalami yang namanya apa? Unlimited profession. Saudara, satu lagi, ini masih kesaksian, saudara, satu lagi. Saudara, saya baru ketemu dengan anak yang waktu di Cirebon, saudara, terima roti G-Boy di dalam bungkusan yang pergi ke Cirebon. Saya baru ketemu anaknya, saudara ya. Itu anak Tuhan, sungguh-sungguh menyintai Tuhan. Saudara, dia itu, saudara, kerjanya di tambang, di batu bara, saudara. Saudara, tiba-tiba Tuhan bilang begini, jam ya. Dia cerita sama saya, dia anak umur 27 tahun, perempuan. Saudara, namanya Gaby, saudara ya. Saudara, dan tiba-tiba Tuhan bilang begini sama dia, buka pabrik roti, tinggalkan pekerjaan tambang. Saudara, dia akuntan di sebuah pekerjaan tambang. Saudara, dia bilang, saya sudah terima gaji bagus. Saudara, saya oke banget. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, keluar dari pekerjaan, bikin pabrik roti. Saudara, dia sampai nangis, saudara, karena dia tidak pernah bikin roti. Saudara, dia ketemu siapapun bilang begini, pabrik roti sudah banyak dan kamu tidak akan bisa survive. Tapi dia minta 3 kali tanda. Saudara, dan Tuhan tetap bilang buka pabrik roti. Saudara, dan ujungnya dia belajar kilat-kilatan pakai YouTube dan sebagainya, bikin roti. Saudara, dan kemudian saudara, dia buka dan Tuhan yang ajarin. Tuhan bilang begini, pokoknya kamu jual roti kalau eceran 4.000 ya, kalau orang beli eceran. Tapi kalau orang berani beli 1.000, harganya 3.000. Kalau orang berani beli 10.000, harganya 2.000. Sudah kamu tawarin ke semua orang begitu, dari pihak pasar, partai, pabrik, semuanya. Saudara, dan itu booming. Hari ini, saudara, dalam 2 tahun dia punya 6 pabrik, saudara. Saudara, 6 pabrik. Saudara, dan itu roti yang kita makan. Saudara, kami di Mahanaim juga agak bosan-bosan karena saudara ya, setiap kali kami, saudara, dikirim, saudara ya. Pokoknya dia punya janji, saudara, setiap kali rotinya sisa dalam hari itu, jadi tidak nunggu sampai besok. Sisa dalam hari itu dia kasih ke rumah singgah. Ya, bukan ke Mahanaim sebenarnya, ke rumah singgah, saudara. Saudara, tetapi sekali lagi dia bilang begini, Bu, hari ini semua teman saya yang kerja di batu bara sedang mengalami masalah. Mereka dipecat satu demi satu. Tetapi saya jam
2 tahun yang lalu. Dan Tuhan hari ini membuat saya punya 6 pabrik. Saudara, saya berdoa, setiap saudara beranikan untuk dengar Tuhan dan jam. Maka saudara, tapi orang ini tidak jam tanpa belajar ya. Belajar manage, belajar marketing. Saudara, dia perempuan yang biasanya dia bilang begini, saya ini enggak pernah Bu jadi marketing, saya ini accounting. Saya turun ke setiap pasar, saya melobi toko demi toko, saya datangin setiap mall, saya datangin partai demi partai, saya datangi, dia bilang, pabrik demi pabrik. Dan Tuhan membuka begitu banyak berkat, unlimited provision. Tapi dia upgrade. Saudara, ada banyak orang mau menikmati unlimited provision, tapi dia tidak berani upgrade. Dia tidak berani belajar. Dia tidak berani datang ke pasar, ke pabrik demi pabrik. Saudara, melobi partai demi partai, gak berani. Dan hari ini saya mau berkata, Bahtera, berhenti. Berhenti yang ilahi, tapi tidak, saudara, melakukan yang jasmani. Amin. Saudara, lakukan yang jasmani bersamaan dengan kita mengejar yang ilahi. Maka tiba-tiba unlimited provision. Saudara, ini anak ajaib yang namanya Gaby ini, saudara ya. Saudara, dia itu setiap kali mau bikin meluncurkan produk baru, dia puasa seminggu. Dan dia spesial ke Sion, doa di tamannya Tuhan. Walaupun Bu Nani dia tidak pernah ketemu satu kali pun. Dia memang tidak cari Bu Nani. Saudara, setiap dia mau luncurkan pabrik baru atau luncurkan produk baru, dia puasa seminggu. Dia pergi ke Sion, saudara, dan dia doa puasa 4 jam di taman itu. Balik lagi Jakarta. Saudara, cuma untuk apa? Dia bilang gini, saya butuh jaminan Tuhan. Saya butuh jaminan Tuhan. Saudara, bayangkan, dia kejar yang ilahi, tapi dia kerjakan upgrade dalam hidupnya. Dan saya berdoa ini waktunya tidak ada waktu untuk malas. Kita kejar yang ilahi, tapi kita upgrade dalam segala hal. Amin. Saudara, mari kita teruskan. Saudara, ayatnya 1 Timotius 4 ayat 7 berkata begini, bagus menurut saya. Train yourself for godliness. Saudara, godly. Saudara, apa artinya? Latih dirimu. Untuk jadi ilahi itu butuh dilatih, saudara. Saudara, otomatis tidak terjadi. Sekali lagi ya, tidak ada yang otomatis sabar. Tidak ada yang otomatis saudara peka. Tidak ada yang otomatis saudara sakti. Saudara butuh latihan untuk menjadi godly, ilahi, divine. Saudara, dan banyak orang tidak mau latihan. Dan hari ini saya mau berkata, ayo latih. Saudara bilang, Bu, bagaimana melatihnya? Gampang. Mulailah dengan bahasa roh setiap hari, saudara, 5 menit. Dan mulailah deklarasi apa yang digerakkan Tuhan. Loh, itu melatih kepekaan. Saudara, mulailah melatih dengan apa? Kalau saudara diomongin orang, balas memberkati. Saudara, kalau saudara saudara mungkin diuji dengan cara banyak sekali masalah, nyanyilah sebanyak-banyaknya. Nyanyilah hatiku percaya di saat ku tak berdaya. Saudara, itu melatih dirimu sehingga reaksimu tidak negatif, tapi reaksimu apa? Godly. Saudara, saya berdoa sungguh. Hari ini hati saya, Tuhan itu berkata, aku sangat ingin membawa anak-anakku ke dalam saudara peningkatan. Tidak di level 4, 5, 6 sampai 9. Saudara, tapi apakah engkau mau melatih? Apakah engkau mau melatih? Saudara, jangan mikir. Saudara kan sudah tahu ya, Elion cucu saya sama Miel. Saudara-saudara jangan mikir begini ya, bahwa dia otomatis bisa nari. Tidak, saudara. Saudara, dari umur 6 hari
Saudara, dia dibawa nari. Tapi tahukah saudara kalau di rumah dia sehari itu bisa nari 2 sampai 3 jam. Saudara, kalau dia nginep di rumah saya, kerjanya apa? Nyalain saudara gambar atau film-film yang bagus tentang tarian dan dia ikuti. Saudara, gini-gini, saudara Miel baru umur saudara 3 tahun, Elion 1,5 tahun. Saudara Miel itu apal semuanya lagunya. Ya kurang rohani sih, let it go saudara. Saudara, kurang rohani sih. Tapi mulai dari kakinya sampai gerakan terakhir rambutnya gini. Saudara ya, saudara dia tahu. Saudara dia apalin. Saudara kalau dia lihat nih saudara di apa itu Amerika saudara Got Talent. Saudara itu ada yang pakai nari pakai selendang. Saudara dia minta sama papahnya latihan itu. Saudara, kalau dia lihat saudara ada yang pakai 1 kaki diangkat, dia minta latihan. Saudara, bisa, semua kita bisa. Cuma apakah kita mau latihan atau tidak? Saudara, itu persoalannya. Dan saya berdoa saudara melatihnya. Saudara, lihat apa yang Tuhan mau. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, membuatnya sangat kaya. Saudara, Tuhan lagi mengindahkan, matanya itu lagi ke Batra, matanya lagi ke saudara. Tapi apakah saudara itu juga mengindahkan dia? Bisa mengerti? Saudara, misalnya nih ya, saya ini lagi naksir orang. Ya, saya naksir, saya itu kan kami ada sekolah ya. Dan kalau sekolah itu saudara ya, saudara dilarang pacaran. Itu sekolah Mahanaim, saudara. Dilarang pacaran sampai SMA. Tapi anak-anak saya juga sudah melanggarnya sejak mereka dulu ke sekolah. Ya, saudara, nah, saudara tahu nggak saudara? Kalau saudara saya itu ya, saudara ya, cuma khotbah di depan, saya bisa tahu. Saudara, mereka yang sedang saudara ya, dalam tanda kutip pacaran, atau saudara taksir-taksiran. Walaupun laki duduk di sini, perempuan duduk di sini. Saudara, gampang kok. Nanti yang laki pura-pura garuk-garuk. Nanti yang sini tiba-tiba ada yang bereaksi. Oh, sudah pasti pacaran. Saudara, nanti ada lagi saudara yang pura-pura begini, niup saudara. Nanti yang perempuannya gini. Udah. Loh, tapi ya saudara, kalau saudara lihat dari 1 itu di sini, yang bereaksi cuma 1 loh. Dan yang bereaksi itu yang pacaran. Sedangkan yang lain mah bengong, pikir gini, garuk-garuk ya pikir kutuan kali. Kenapa saudara? Mereka tidak saling mengindahkan. Bisa mengerti? Demikian juga Tuhan. Saudara, Tuhan itu lagi naksir, anggaplah saudara ya. Dia naksir berat saudara, anggap sama Bu Tete. Dan Tuhan gini, Tetenya, yuk pergi yuk shopping. Saudara ya, Tuhan udah sampai gini. Kasih kode apapun kita gak ngerti. Cintanya gak berbalas. Why? Karena kita tidak mengindahkan. Karena buat kita, saudara, kita lebih sibuk sama yang namanya beban, persoalan, kebutuhan dunia, dan kita tidak mengindahkan Tuhan. Mata kita tidak pernah tertuju, hati kita tidak pernah ke sana, cinta kita tidak pernah berdetak. Saudara, engkau tidak pernah, bahkan saudara, hatimu bergetar hanya karena lirikan matanya. Saudara, engkau tidak pernah bersemangat pada waktu dia menawarkan
berjalan bersamanya. Kau tidak mengindahkannya. Hari ini saya berdoa. Banyak orang bilang sama saya, Bu, bagaimana dengar suara Tuhan? Saudara percayalah, kalau engkau mengindahkan Dia, engkau jatuh cinta dengan Dia, engkau bergetar, kau pasti bisa dengar suaranya. Tapi kalau engkau tidak punya frekuensi yang sama, Dia mau teriak, saudara tetap tidak akan mendengar. Dia mau menangis, saudara tidak akan tahu. Dia, saudara, menunggumu dan kau tidak akan peduli. Dia mengindahkan saudara. Tapi apakah saudara membalas dengan saudara mengindahkan Dia? Saudara dan Dia sangat ingin mengaruniai kelimpahan. Saudara, Dia pengen hatimu ini limpah dengan cinta, limpah dengan kekuatan, limpah saudara dengan kesempatan, limpah dengan pengampunan. Saudara, dan Dia sangat pengen buat kita kaya. Banyak orang selalu mikir kaya soal uang. Saudara, saya barusan dengar kesaksian seorang. Saudara, ini anaknya konglomerat. Dan saudara mau tahu, dia dikasih sama papanya 1 triliun. Dan dia habiskan hanya dalam 3 tahun. Dan dia tidak pernah berhasil untuk dia membangun sebuah bisnis yang baru. Saudara, saya dengar yang sama. Saya tidak usah sebut nama konglomeratnya karena semua orang tahu. Anaknya dikasih 3 pabrik. Dan begitu diserahkan pabriknya ke dia, dalam 3 tahun pabriknya tutup. Why? Karena orang ini cuma terima uang, tapi di dalam ini miskin. Dia sangat miskin soal kerja keras. Mereka miskin soal pengetahuan. Mereka miskin soal ketetapan hati, kekuatan. Saudara, bahkan mereka sangat miskin dengan saudara determination. Karena tanpa saudara itu gini ya, punya determination yang berkata, pokoknya Tuhan mau itu apapun harganya gua jalanin. Saudara tidak akan sampai. Saudara tidak akan sampai. Saudara, saya baru melihat Beckham di TV. Ceritanya malam-malam saya, saudara ya, saya tuh berdoa dan berkata begini, Tuhan, gimana ya memberi contoh, memberi penglihatan, memberi motivasi buat banyak orang di Bahtera. Saudara, orang-orang di Bahtera itu seringkali banyak yang letih, banyak yang merasa malu bahkan saudara ada di Bahtera. Saudara, kita ini kan orang yang dianggap aneh. Kita teriak lawatan dan belum terjadi lawatan seperti yang orang pikir. Beberapa teriak terima profetik diberkati. Saudara, dan kita sampai hari ini belum kaya. Beberapa dihina, dibilang terlalu fanatik. Belum lagi gosip. Ya, orang itu kan paling ajaib, saudara ya. Saudara, ketika saudara dulu kita ngeblend, saudara tujuannya untuk memperbesar unity, dibilang kawin roh. Saudara, pada waktu kita curahkan anggur di bawah, seperti Musa, seperti darah Yesus yang tercecer, kita dibilang menghina perjamuan kudus. Pada waktu kita peperangan naik ke gunung, kita dibilang kelenik. Kita dibilang percaya kepada hal-hal, saudara, yang namanya mistis dan gaib. Saudara, bahkan ketika kita ngasih makan orang miskin, dibilang kita buang-buang uang. Saudara, pada waktu pandemi kita terus kebaktian, dibilang melawan pemerintah. Saudara, selama pandemik, saudara, ini yang tercatat yang kami cuma Mahanaim, kota-kota lain saya tahu lakukan. Saudara, yang kami rawat, saudara sakit ini bukan yang kita kasih makan,
Kalau yang ngasih makan jutaan, saudara. Yang kita rawat, saudara. Saudara yang sembuh itu total 25.000 orang. Saudara yang benar-benar COVID dan kita rawat. Kita kunjungi, kita cek. Tapi toh kita disebut membahayakan masyarakat. Sesat. Dan saya tahu ada sangat banyak orang yang sudah jenuh. Saudara, dan mereka sudah tidak tahan, pengen keluar dari Patra dan berkata, saya tidak mau jadi orang aneh. Saya mau diterima banyak orang. Saudara, dan malam itu saya berdoa untuk itu. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, lihat Beckham. Saudara, ada Netflix, saudara. Bukan reklame Netflix dan tidak usah nonton juga. Tidak usah nonton, tidak penting. Tapi tema ambil intinya, saudara. Saudara, itu cara Tuhan bergaul dengan saya. Ya, ampuni dan maafkan kalau tidak rohani. Saudara, banyak kali orang-orang dengar firman Tuhan lewat Alkitab. Saya itu banyak sekali dengar Tuhan ngobrol sama saya lewat film. Ampunilah saya, ya. Terimalah bahwa saya ini memang rada-rada aneh, saudara ya. Saudara, dan pada waktu saya lihat Beckham, saudara, tiba-tiba Tuhan ajari saya. Saudara, hari itu dia latihan sangat banyak. Saudara, papa mamanya gak kaya. Dan untuk mereka menjadi agak kaya, papa mamanya itu harus kerja 12 jam sehari. Saudara, karena itu papanya sangat keras. Dan papanya bilang sama Beckham, kalau kamu mau berhasil, kamu tidak boleh kurang dari 10 jam sehari latihan. Saudara, jadi dia tuh nendang bola itu sampai kakinya kram. Saudara, dia belajar fisika sembari kakinya ini mainan bola, saudara. 10 jam. Singkat cerita, dia begitu brilian, begitu luar biasa. Karena tidak ada anak seumurnya yang latihan kayak dia. Jadi sekali lagi, dia bahkan berkata, bukan gifted. Bisa mengerti maksud saudara? Banyak orang itu mintanya apa? Karunia. Tetapi kenyataannya lebih banyak apa? Latihan dan kerja keras. Saudara, anak seusianya tidak ada yang latihan seperti dia. Saudara, dan dia melejit. Dan hari itu sampailah dia di pertandingan yang sangat menentukan. Paling muda, saudara. Saudara, paling muda, sangat menentukan, jadi tulang punggung yang diharapkan menang. Dan saudara, dia disikat terus, diancam, ditendang, pokoknya dia dicoba dijatuhkan. Bahkan mereka mencoba mematahkan kakinya. Saudara, tetapi kemudian saudara, hari itu dia didorong, karena ada filmnya, saudara ya. Ada video, dia didorong, dia jatuh. Waktu dia jatuh, dia kesal, saudara. Kakinya ini sembari tiduran, kakinya yang ini, saudara ya, nendang temennya. Cuma nendang bayin ya. Kalau saudara tiduran, saudara dengan tiduran coba nendang, kan gak mungkin keras, saudara. Tapi yang ditendang ini memakai kesempatan itu untuk kopro diving adu-aduan. Saudara, walaupun setelah selesai, saudara, dia ngaku loh, dia bersandiwara. Saudara, dia ngaku terang-terangan, dia bersandiwara untuk itu. Tapi akibatnya apa? Beckham dapat kartu merah dan dikeluarkan dari lapangan. Saudara, Inggris harus main 10 lawan 11. Singkat cerita, Inggris kalah. Saudara, 1 tahun. Saudara, Beckham kemanapun diludahin orang. Saudara, dia ke kafe, saudara, digebukin, saudara. Saudara, dia pesan makanan, saudara, orang yang kafe ini ya tidak mau nyajiin. Bilang gini, keluar, kamu yang mengkhianati bangsa. Saudara, dan dia, saudara, orang bikin boneka-bonekaan gambar dia digantung di halaman dia. Bukan digantung yang bagus ya, digantung, saudara, kayak orang digantung itu loh, saudara. Saudara, dan itu tidak selesai. Saudara, dia dipecat, dikeluarkan dari istilahnya pelatnasnya sana. Saudara, ada begitu banyak yang dia buat. Tetapi saudara, hari dia ditanya begini, apakah kamu marah sama rakyat Inggris? Dia bilang, enggak.
tetap itu salahku. Salahku, aku tidak bisa mengontrol emosi. Salahku, aku iseng sedikit membalas. Salahku, dia bilang. Hari itu aku tidak bermain cantik, tapi bermain kasar, terpancing mereka. Saudara, dan dia sampai di situ ya, itu kaca dilemparin batu, dikasih tai. Saudara, dia tidak satu kali pun balas. Dan saudara, setiap kali dia marah, dia ambil bola, dia tendang dari tengah lapangan, dari ujung lapangan sampai gol. Saudara, setiap kali dia marah, saudara, dia ambil, saudara, bola, dia tendang dari sudut demi sudut, saudara. Dan dia bilang, aku akan latihan sampai aku tidak akan pernah satu kali pun meleset. Saudara, puncaknya, saya tidak tahu saudara kalau saya atau saudara mengalami itu. Puncaknya hari itu sebuah pertandingan, saudara, yang menentukan. Beckham diturunkan sebagai pemain. Saudara, 75.000 orang di stadion itu nyanyi lagu, saudara. Lagunya lagu istrinya, lagunya Poch Spice Girl, yang dirubah kata-katanya berkata begini. Gara-gara Beckham sama si Poch ini ML main ya, maka Beckham tidak juara. Saudara bisa bayangin gak kalau 75.000 orang nyanyi lagu itu, saudara dan istrinya dan anaknya di situ, saudara dan dia di tengah lapangan. Kalau saudara dan saya ngalamin itu, kira-kira reaksimu bagaimana? Dan hari itu dia ambil, saudara, bola, dia taruh di pojok, dan dia cuma bilang begini, waktunya membalikan keadaan. Waktunya. Just do it, Beckham. Dia ngomong ke dirinya sendiri. Just do it. Lakukan yang terbaik engkau bisa. Sesudahnya, biarkan terjadi, terjadilah. Just do it. Dan lakukan yang terbaik. Dia ngomong ke dirinya sendiri. Saudara, dan dia tembak, saudara. Dan itu gol. Dan orang berkata di seluruh dunia, segala tahun, tidak ada orang yang bisa buat tendangan itu selain Beckham. Saudara, dalam waktu 1 tahun, dia membalikan keadaan. Dari seorang yang dihujat seluruh negeri, dia menjadi kapten Inggris. Kapten Inggris, saudara. Saudara, pada waktu saya lihat itu, Tuhan itu berkata, berapa banyak engkau dihujat. Saudara-saudara alami sama saya juga. Saudara, saya berkali-kali kebaktian, jadwal khotbah saya di gereja besar. Dan saudara, saya diundang itu cuma buat dimaki-maki. Dan di depan semua orang saya disuruh pulang. Saudara, saya berkali-kali baru masuk kota, saudara. Baru masuk kota. Saudara, gereja kumpul buat menyidang saya. Saya hadapi sidang dari gereja itu mulai dari tingkat Mahanaim, tingkat Bekasi, sampai pulau demi pulau. Saudara, pada waktu saya diundang resmi dari pemerintahan dan seluruh gereja Bekasi, saudara tahu undangannya tulisannya apa? Pertanggungjawabkan karena engkau menginjil. Karena menginjil itu membahayakan, saudara, solidaritas antar umat beragama. Dan saya mau berkata di depan, bukan berarti kita tidak menerima, saudara, cacian. Di depan kita berdoa buat Indonesia, belum tentu orang bilang terima kasih. Mungkin orang bilang kita gila. Saudara, tahukah di saat suami saya meninggal,
Saudara, 1 minggu setelah suami saya meninggal, saya, Bevi, Stephen, dan Joshua kami makan di mall. Karena kami pengen sedikit refreshing. Dan saudara mau tahu, saya terima chat segini banyaknya. Omongannya apa? Kuburan aja belum kering, sudah makan-makan dan pesta. Ibu Iin memang gila. Dia tidak pernah cinta suaminya. Saudara, ada orang lebih gila lagi ngomong begini, mungkin dia yang bunuh suaminya. Saudara, saya nggak gila ya bunuh suami saya. Setiap bulan dia nyumbang 100 juta, saudara. Suami saya nggak ada, sekarang saya donatur saya hilang 1, saudara. Kalau suami saudara itu, saudara ya, suka minta duit, itu masalah, saudara. Ini suami saya, saudara, donatur tetap saya setiap bulan 100 juta itu minimal, saudara. Tapi omongan orang bisa segini. Tapi saya mau berkata, bisakah kita punya mental yang kaya? Bisakah kita punya mental yang berkata, saya latih lebih tepat, saya latih lebih sabar, saya bekerja lebih baik, saya lebih dengar suara Tuhan, saya lebih ilahi, saya lebih cinta Tuhan. Saudara, dan biarkan ketika saudara, orang bersuara sangat banyak, mari katakan, just do it. Lakukan yang terbaik. Selebihnya terserah Tuhan. Just do it. Mari Batra, just do it. Kita akan lihat lawatan, kita akan lihat pembelaan Tuhan, kita akan lihat kebangkitan besar, kita akan lihat yang terbaik sedang datang. Just do it. Lakukan yang terbaik. Kita bukan orang yang miskin sehingga dikasih 1 triliun pun habis di tangan kita. Kita orang yang kaya. Ketika seluruh dunia mencaci pun, kita akan balikkan keadaan. Yusuf pernah mengalami itu. Semua orang taunya dia adalah pezina di penjara, pemerkosa. Tapi itu tidak menghentikan dia. Just do it. Dia tunjukkan di penjara pun dia yang paling peka, paling diurapi. Daud pernah diusir, dan orang tahu, diumumkan senegara bahwa Daud adalah pemberontak, dan Saul mengejarnya untuk membunuh. Just do it. Daud tetap menyembah, Daud tetap percaya, dan Tuhan angkat dia jadi raja. Saudara, saya bisa sebutkan Yefta, Abraham, saudara Yerobeam, semuanya. Saya mau berkata, kalau saudara kaya, yang di dalam ini unstoppable dan unbreakable. Saudara, bukan berarti kita tidak pernah buat kesalahan. Daud buat kesalahan, saya buat kesalahan. Mungkin saya melukai saudara, saya mungkin tidak teliti. Saya pernah beli, saudara, yang namanya sekolah tinggi ekonomi, ternyata ditipu dan kami rugi 2M. Saudara, orang boleh maki saya dan berkata pemimpin goblok apa, yang bahkan tidak bisa membedakan antara sekolah tinggi yang benar dan yang ngawur. Saya berkata, saya banyak kesalahan. Tapi saya mau berkata, Beckham juga bilang, saya lakukan sangat banyak kesalahan. Tapi selama engkau bangkit lagi, di dalammu kaya, dan kau akan sampai ke puncak. Selama di dalammu ada determination, saudara, engkau akan berkata, ini bagianku, dan tidak mungkin diselesaikan yang lain. Ini lainku, ini destiny, ini core identitas, ini yang Tuhan mau. Saya mau kita semua percaya Dia bangkitkan kita. Saudara, saya mau ajak kita nyanyi lagu lama. Banyak kemustahilan di depan,
Pada waktu dia janjikan tidak ada yang mandul. Pada waktu dia janjikan unlimited provision. Pada waktu dia janjikan tahun kelimpahan. Pada waktu dia janjikan tahun kegenapan. Bukan berarti saudara tidak alami tantangan. Bukan berarti saudara tidak buat kesalahan. Bukan berarti saudara duduk dan mati di situ. Ini waktunya jam. Ini waktunya naik. Ini waktunya berkata, Tuhan, bagianku mengindahkan Engkau, melakukan yang terbaik, menatap hatimu, merasakan getarmu, dan just do it. Bagian kita yang terbaik, yang terbaik, dan Dia akan lakukan. Mari bangkit berdiri, dan inilah deklarasi kami. Semua kemustahilan, kami tahu setiap kami akan merubah kemustahilan menjadi keajaiban. Semua kelemahan jadi kepahlawanan. Kami tahu betapa banyak kelemahan kami, kejatuhan. Kau tahu kesalahan dan kejatuhan jadi sebuah lawatan. Semua kehancuran Bapa, jadi kemenangan besar. Sekali lagi semua kemustahilan, kami akan lihat keajaiban demi keajaiban. jadi keajaiban. Bapa, Semua kelemahan Elohim, Yesua HaMashiach, jadi sebuah lawatan. buat lawatan. Kejatuhan, Kebodohan kami pun Engkau bisa rekayasa. lawatan. Oh Bapa, buat kami kaya. Karakter kami Jadi kemenangan besar. semuanya. Sungguh semuanya padamu. Untukmu dan olehmu. Sekarang kami terbang dengan kuat pada panggilanmu. Kau bawa kami terbang. Mari Bapa, mari Bapa, biar kami Kau jadikan kaya dalam karakter, kuat dalam determination. Mari yang lawatan. Sekarang kami berada di puncak. Mimpi menjadi nyata. Kita memerintah. Saudara tadi terima ini. Saudara ini melambangkan adalah wadah yang baru. Saudara, di dalamnya ada ayat-ayat firman Tuhan. Dan saya percaya ada sesuatu yang ajaib setiap hari Tuhan akan berikan.
Saudara ini bisa begitu kecil. Kita tahu ya, bisa begitu kecil. Tapi saudara ini bisa begitu besar. Saudara, dan hari ini kita mau berkata. Tadi saya berkata ada orang terima 1 triliun. Orangnya konseling sama saya, saudara. 1 triliun habis. Karena tidak pernah tergantung, saudara. Berapa modalnya? Tapi orangnya, wadahnya, hatinya. Hari ini, pada waktu saudara pegang ini, mari katakan, ikuti doa saya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Putra dan Roh Kudus. Berikan aku hati yang baru. Berikan aku hati yang baru. Wadah yang bisa diperbesar. Wajah yang bisa diperbesar. Bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Fleksibel. Fleksibel. Dibawa kemanapun. Bawa Berani loncat dengan engkau. dari loncat. Berani menerima didikan. Berani menerima didikan. Berani diekspan sebesar apapun. Berani diekspan sebesar Apa? Berapapun kelemahan kami. kelemahan kami. Mari rekayasa. Beri rekayasa. Buat yang baru. Buat yang baru nih. Sehingga kami kaya dengan determination. Sehingga kami kaya dengan determinasi. Kaya dengan cinta akan engkau. Kaya dengan cinta kami. Kaya dengan iman. Kaya dengan iman. Kami bisa memberi yang terbaik. Kami bisa memberi yang terbaik. Karena engkau menopang kami. Karena Engkau menopang kami. Ini bagian kami. Ini bagian 1% memberi yang terbaik. memberi yang terbaik. 99% 99%. engkau menyelesaikan buat kami. Engkau menyelesaikan buat kami. Tolongi kami Tuhan, Tolongi kami supaya kami melihat kenyataan. supaya kami melihat kenyataan. Sungguh semuanya darimu dan olehmu. Ku semuanya karena